Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para ikhwan rahimakumullah, malam ini saya akan membahas tentang wahyu, hadis, bisyarah, kemudian ilham, termasuk juga taswis. Ya, ini sudah pernah dibahas tapi perlu diulang biar lebih mantap lagi. Para ikhwan rahimakumullah, di masyarakat banyak perbincangan, perdebatan yang sama-sama ya akhirnya sama-sama ruwet. Karena apa? Tanpa tahu dasar hukum aslinya, sehingga terjadilah debat kusir yang masing-masing bertahan dengan pendapatnya sendiri tanpa ada justifikasi dari dalil yang qat'i, baik Al-Quran maupun hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antaranya umat Islam yang anti aulia, anti thariqah, mengatakan thariqah ini perkara baru yang diada-adakan, yang tidak ada dasar hukumnya dalam Islam. Kan seperti itu. Kemudian ya kalau kita niru Kiai Idrus Romli, orang yang tidak senang dengan begitu, dalilnya hanya satu: kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Selesai. Semua yang mereka tidak tahu ya dianggap tidak ada zaman Nabi, langsung bid'ah, dan setiap bid'ah dhalalah, dan setiap dhalalah finnar. Jadi kalau seperti itu, yang masuk neraka itu bukan hanya orang thariqah. PKS juga masuk neraka karena zaman Nabi tidak ada PKS. Muhammadiyah juga masuk neraka karena zaman Nabi tidak ada Muhammadiyah. NU juga karena zaman Nabi tidak ada NU. Bahkan ilmu hadis zaman Nabi nggak ada. Kitab hadis Bukhari Muslim tidak ada zaman Nabi. Kalau setiap yang tidak ada zaman Nabi langsung divonis bid'ah, maka kitab-kitab hadis bid'ah semua. Termasuk juga Quran dicetak bid'ah juga. Nabi tidak pernah nyetak Quran. Nabi tidak pernah membukukan Quran. Jadi itu. Oleh karena itu, ya yang pertama kita harus tahu. Jadi dalil ya, yang pokok permasalahan apa yang disebut bid'ah itu sendiri, kita harus tahu pokok masalahnya. Baik para ikhwan rahimakumullah, saya tidak mau bahas urusan bid'ah. Kalau itu dibahas nanti tidak selesai urusan. Ini yang akan jadi topik kita. Ini sekedar penjelasan. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, dalam agama kita sumber utama agama Islam adalah Al-Quran. Kemudian dan Al-Quran sudah selesai diturunkan semuanya, dan juga sudah selesai disampaikan semuanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak satu huruf pun yang tertinggal.
Jadi Quran disampaikan oleh Rasulullah sempurna, tidak ada yang tertinggal walaupun hanya satu huruf. Kemudian cuma dalam ini, dan selama hidup beliau 23 tahun beliau menerima wahyu Allah berupa Al-Quran, maka yang harus disampaikan secara mutlak tanpa terkecuali sudah disampaikan semuanya oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat pada zaman itu. Kemudian disampaikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk perkataan Nabi. Jadi Nabi menyampaikan Quran, ini ayat aslinya seperti ini, ya. Dan Al-Quran itu dikenal dengan wahyu jali. Apa? Wahyu yang nyata. Ya, bukan wahyu hidayat ya. Ya, wahyu jali artinya wahyu yang nyata. Wahyu yang terang benderang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari bismillah sampai An-Nas sudah selesai disampaikan oleh Nabi, termasuk juga cara ya, mengamalkan perintah dan larangan itu juga sudah disampaikan oleh Nabi dalam bentuk contoh. Sehingga ketika Nabi menyampaikan itu semua, ya, ada yang dicontohkan, disampaikan oleh Nabi dalam bentuk perkataan. Nabi menyampaikan isi Al-Quran dan mempraktekannya dalam bentuk perkataan, itu namanya hadis qauliyah. Jadi tafsir Quran di samping antar Quran juga ditafsirkan oleh ayat yang lain. Yang kedua adalah tafsir paling kuat dari Quran adalah perkataan dan perbuatan Nabi. Ketika Nabi berbicara menjelaskan makna Quran dan juga berbicara menjelaskan praktek Quran sebagaimana yang diharapkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya hadis qauliyah. Namanya hadis qauliyah. Hadis dalam bentuk perkataan Nabi. Kemudian ada juga oleh Nabi dipraktikkan dalam bentuk perbuatan. Perbuatan Nabi itu selanjutnya disebut dengan fi'liyah. Ya, hadis perbuatan Nabi. Kemudian ada kondisi-kondisi sahabat berbuat sesuatu. Kemudian ada perbuatan itu yang tidak dilarang oleh Nabi, didiamkan oleh Nabi. Kalau sahabat keliru langsung dilarang oleh Nabi. Ada perbuatan sahabat yang dibiarkan oleh Nabi. Diamnya Nabi itu bagian dari hadis yang disebut dengan hadis takririyah. Jadi 3 macam, ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis takririyah. Para ikhwan rahimakumullah. Kemudian bagaimana hakikat perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang sudah jelas dalam Al-Quran, itu namanya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, sebagaimana Allah menyatakan dalam surat An-Nisa ayat 163. Allah menyatakan inna auhayna ilaika
sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepada kamu Muhammad. Kama auhayna, sebagaimana kami juga telah memberikan wahyu ila Nuhin, terhadap Nabi Nuh, wan nabiyyina min ba'dihi, dan para nabi setelah Nabi Nuh alaihi salam juga diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wahayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawud zabura. Jadi ini ayat yang menjelaskan bahwa Allah telah memberikan wahyu terhadap para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan salah satu wahyunya dibentuk dalam satu kitab yang disebut dengan kitab Zabur, yang disampaikan diturunkan kepada Nabi Daud. Di surat Yusuf ayat 109 Allah juga menyatakan, wa ma arsalna min qablika, tidaklah kami mengutus sebelum kamu illa rijalan, kecuali yang kami utus itu adalah seorang laki-laki. Jadi nabi semuanya laki-laki, tidak ada nabi perempuan. Nuhi ilaihim, di mana kami beri wahyu kepada mereka, min ahlil qura, dari penduduk ya satu lembah atau satu desa, min ahlil qura, afalam yasiru fil ard, apakah kamu tidak di bawahnya ditinggi. Alam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim wa ladarul akhiratu khairul lil ladzina taqaw afala ta'qilun. Jadi ayat di surat An-Nahl ayat 34 juga sama. Intinya Allah memberikan wahyu kepada para nabi sebagaimana wahyu pada Rasulullah sebagaimana Allah juga telah memberikan wahyu kepada nabi-nabi sebelumnya. Kemudian bagaimana hakikat hadis? Nah ini yang penting, ini mohon perhatiannya, ini jangan sampai salah ya, dan kalau belum jelas nanti jangan ikut-ikut jelasin. Jadi hadis Nabi itu hakikatnya adalah wahyu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi perlu diketahui ya, hadis Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya apa? Al-Quran surat An-Najm, di mana Allah menyatakan wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyun yuha. Allamahu syadidul quwa dzu mir'atin fastawa. Jadi Nabi berbicara, ceritanya ayat ini diturunkan ketika Nabi dituduh gila oleh orang Quraisy. Kenapa dituduh gila? Karena Nabi sudah ditawarin macam-macam. Ditawarin jabatan untuk memegang pimpinan tertinggi ya di Mekah,
Kemudian juga Nabi ditawarin harta kekayaan yang melimpah. Nabi ditawarin juga perempuan tercantik yang mana saja yang mau dimau oleh Nabi, maka siap diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan catatan beliau berhenti berdakwah di jalan Allah. Oleh karena itu kalau ada ustadz ditawari macam-macam, jangan kaget, dari sononya sudah benar. Oleh karena itu jadi ustadz itu kalau ndak kuat ya bisa ini, ya bisa ngecer lah. Ngecer apa? Kalau yang begini langsung Pak Jailani senyum-senyum. Jadi Rasulullah dibilang gila, dan setiap tuduhan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Nabi sebelumnya mereka sendiri yang menjawab, tapi tuduhan dan ejekan kepada Rasulullah itu Allah yang menjawab. Ketika Nabi dibilang gila, Allah menjawab, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Jadi sahabat kamu itu bukan sesat, termasuk juga bukan sakau. Artinya akalnya sehat, tidak gila. Kemudian Allah menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa, dan dia Muhammad tidak berbicara berdasarkan kemauan pribadinya. Bukan karena hawanya. Apa hawa? Keinginan berkuasa. Kan ditawari kekuasaan, tidak mau lagi. Dibilang gila, dibilang macam-macam, Allah yang jawab. Wa yang anil hawa, dia tidak berbicara berdasarkan keinginan hawanya. Hawa ini secara khusus kekuasaan. Kalau nafsu material, materi. Kalau syahwat lawan jenis. Jadi dia bukan karena ingin itu semua, tapi dia berbicara sebagaimana Allah memberikan wahyu kepadanya. In huwa illa wahyu yuha. Tapi yang dia bicarakan itu semata-mata adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Nabi ditawarin ini macam-macam, Nabi menolak. Tolakan Nabi yang tidak ada di Quran. Jadi perkataan Nabi yang tidak tercatat di Quran dan bukan bagian dari ayat Quran, ya, dalam kehidupan sehari-hari Nabi berbicara, dan yang dibicarakan Nabi itu semua dari hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah wahyu dari Allah. Sehingga dari sini ya, hadis itu bagian dari wahyu. Perbedaannya antara hadis dengan wahyu apa? Kalau wahyu jali Al-Qur'anul Karim, jadi yang mengantarkan kepada Nabi adalah malaikat Jibril. Jadi sekali lagi, untuk wahyu jali yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan dan diinstal di hati Nabi. Karena ya, yang kalau otak ini prosesor aja, tapi file-file untuk menghafal dan semua itu ada dalam hati. Jadi hati bagian luar, itu malaikat Jibril yang menginstalnya ke hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya wahyu jadi barangnya adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian Nabi juga berbicara tentang hukum, tentang macam-macam, ya,
yang mana pembicaraan Nabi diantaranya tafsir dari ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepadanya. Jadi setelah dibacakan oleh Nabi ayat-ayat itu, Nabi menjelaskan. Penjelasan Nabi dalam bentuk perbuatan. Jadi ini disebut dengan hadis fi'liyah. Penjelasan Nabi dalam bentuk perkataan namanya hadis qauliyah. Dalam bentuk diamnya namanya hadis takririyah. Ini asal usulnya dari mana? Semua terbimbing dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak dari Allah. Kenapa? Itu dasarnya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Cuma letaknya ya, ini adalah diinstal ya. Hadis yang ini oleh malaikat Israfil yang memberikan ini di sirrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sehingga Nabi ya dalam hal ini kalimat-kalimatnya pilihan secara lisan dari Nabi, cuma sumber perintahnya itu ada dalam hati Nabi. Adapun hadis qudsi tidak masuk di Quran, tapi juga itu firman dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tentang wali, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan warning kepada manusia, man ada li waliyan faqad adantuhu bil haq. Barang siapa yang menyakiti aku, kata Allah, dengan cara nyakitin waliku, maka aku umumkan perang dengan mereka. Jadi itu yang berbeda. Ketika Nabi menyampaikan firman Allah tapi bukan dari Quran, ini yang menyampaikan itu adalah malaikat Mikail, bukan malaikat Jibril. Jadi hadis qudsi itu disampaikan oleh malaikat Mikail. Yang diinstal di ruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati ruh ya, yang ini dalam sirnya. Kalau yang hadis umum di mana ya dari Allah tapi kalimatnya dari Nabi. Adapun hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Nabi sebagaimana aslinya, tapi bukan bagian dari ayat Quran. Kemudian ini untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada bimbingan dari Allah untuk para nabinya. Kemudian ketika Nabi masih hidup, perkataan Nabi namanya hadis. Adapun setelah wafat, Nabi masih menemui si A si B, baik melalui mimpi maupun melalui yaqdah, pertemuan langsung, maka itu namanya bisyarah. Jadi perintah, larangan atau pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan setelah wafat kepada seseorang itu bukan hadis, tapi namanya bisyarah. Dasarnya di mana? Di surat Yunus ayat 64, lahumul busyra, ya, yang menjelaskan tentang kewalian. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, lahumul busyra. Kepada para wali itu Allah memberikan berita gembira. Apa berita gembira? Ya, banyak berita gembira. Cuma nilai yang paling tinggi dari berita gembira adalah ru'yatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berita gembira terbaik adalah
mimpi atau melihat langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan martabat yang bersangkutan. Kenapa orang yang belum kuat melihat wajah Nabi tidak diberi oleh Allah? Bukan karena apa? Sayang dengan yang bersangkutan. Ya, karena tidak mampu. Jadi saya tidak mampu, kemudian ya diberi apa yang bersangkutan diberi yang lain, apa mimpi juga, tapi kadarnya lebih ya lebih rendah kadarnya. Karena apa? Karena mimpi itu adalah ya, 46 dalam hadis yang lain 70 ya, dari martabat nubuwah. Ya, ada hadis tentang mimpi. Mimpi itu adalah bagian dari nubuwah. Artinya mimpi itu bagian dari berita gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada mimpi yang dari melalui jalur malaikat, ada mimpi yang melalui jalur setan. Oleh karena itu ketika kita dapat petunjuk melalui mimpi, jangan langsung baper, lihat dulu. Pertama yang harus diteliti, ya mimpi yang benar itu satu, yang bersangkutan pikirannya tenang. Orang yang pikirannya kalut, mimpinya juga kalut, jadi tidak bisa dijadikan hujah. Itu. Yang kedua, yang bersangkutan ini ya akalnya sehat. Karena orang lagi pening, mimpinya juga dabaan. Sehingga mimpi orang lain lagi banyak utang, mimpi ini nomor sekian yang akan keluar, ya ini mimpi dari setan. Jadi itu. Jadi bisyarah, berita dari Nabi kepada umatnya setelah wafat namanya bisyarah. Bisyarah ini bagi mereka yang percaya dan mengamalkan dapat bagian pahalanya. Kalau tidak percaya tidak dapat bagian tapi tidak kafir. Kalau ingkar dengan hadis sahih itu kan kafir. Tapi ingkar dengan busyra, dengan bisyarah tidak kafir. Kayak orang-orang yang sekarang tidak percaya dengan para wali, ya udah, mereka tetap tidak kafir, tapi tidak dapat bagian. Jadi seperti itu. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi wali mendapatkan bisyarah, berita gembira. Dan berita gembira yang didapat oleh wali, yang pertama itu harus hati-hati. Kalau hanya misalnya bertemu dengan orang pakai jubah putih sorban yang hebat, kan ada banyak begitu. Nah, itu belum tentu benar, karena setan pun juga jin bisa berpakai sorban. Oleh karena itu banyak yang akhirnya jadi nyeleneh itu, ngaku ini, ngaku itu dan sebagainya. Ternyata yang dijadikan hujah bermimpi ketemu dengan orang pakai jubah putih. Termasuk pengalaman saya sebelum ke Jakarta dulu, ya di tempat di Mojosari, di tempat mertua ini ada orang ngaku ya punya kelebihan, banyak ngobatin orang dan macam-macam lah itu. Kemudian saya dengar ini dan sebagainya. Kemudian saya dengarkan dari orang dekatnya, karena orang kalau sudah terkenal begitu kan sok ini dan mau ditemui, dan juga saya tidak ada minat untuk itu, untuk bertemu. Kemudian saya tanyakan dengan orang yang menjadi ya kepercayaannya, menjadi sponsornya. Saya temui, ya dia ternyata cerita ini itu dan sebagainya, datang pas dia ziarah Wali Songo katanya, kemudian pulang mimpi begini, mimpi begitu dan sebagainya. Akhirnya dia punya
kemampuan supranatural. Kemudian saya tahu ini kalau langsung dipotong, ya kan biasalah orang kayak gitu biar sudah pede banget, dia akan marah. Kemudian waktu itu saya kasih tips. Saya ingat di Madura dulu juga ada kejadian musik zaman kiai saya, kiai sepuh cerita. Jadi ada orang tidak mau sholat Jumat. Setelah ditanya, dia sholat Jumatnya di Mekah. Jadi setiap sholat dia katanya ke Masjid Haram. Akhirnya dipanggil sama yai, ditanya baik-baik gimana ini, ceritalah. Dia kan memang punya pengalaman, merasa baik, merasa hebat. Ceritalah kalau dia tiap sholat itu sholatnya di Masjid Haram. Tidak disalahkan oleh yai. Kemudian yai bilang begini ya, oh subhanallah sampean ini hebat kalau begitu. Ini dilok, ini tambah gede kan kepalanya. Sama kalau habis berjamaah bisa ngomong-ngomong dengan imamnya, bisa guys. Saya orang dekatnya. Baik, ini aja nanti kalau sampean sholat lagi di Masjid Haram, ini bawa surat saya, dikasih surat sama beliau. Jadi nanti biar beliau yang sang imam yang buka. Jadi salam takdim dari saya, salam hormat saya ingin berkenalan, ini juga untuk bangga kan. Nah, dibawalah ini surat. Begitu selesai sholat zuhur, zuhur pada saat itu, kemudian dia menunggu waktu bisa langsung berbicara dengan sang imam. Begitu bicara, diberikan ini surat amanat dari kiai. Begitu dibuka langsung gelap gulita sesaat. Setelah terang ternyata dia ada di puncak itu rumpun bambu berduri. Jadi ada di atas rumpun bambu berduri. Itu kejadiannya di Madura. Ternyata itu masjidnya jin. Padahal dia ngakunya di Masjid Haram. Jadi itu. Kenapa? Jadi kalau hanya ngaku wali, jin bisa ngaku wali. Bahkan ketika saya diundang dia dulu juga ada orang, ada orang kerasukan jin, ngaku dalam dirinya adalah para habaib. 4 orang habaib tak tanggung-tanggung. Dalam diri saya ini ada 4 habib yang dampingin saya. Oh iya. Kemudian saya ajak ngomong. Kemudian saya colek, dalam arti saya bikin marah dikit. Nah, setelah dia marah, kelihatan langsung aslinya. Yang tadinya berdoa, jadi turun dari mobil di jalan raya, di pinggir jalan raya diundang dia itu berdoa. Saya ini Habib ini dan sebagainya. Ayo kamu tak doainku ya Habib. Habis itu karena kayak gitu, saya bilang pada keluarganya, tolong dibawa ke dalam. Dibawalah ke dalam ruang tamu. Kemudian saya ngomong. Baru saya ngomong agak keras. Kamu siapa? Saya Habib. Enggak, bukan Habib. Tidak ada Habib nyuruh ke dalam diri orang, enggak ada. Kamu jin. Kamu mau lancang? Iya, karena kamu jin. Kamu mau lancang? Berani kamu? Iya, saya berani. Saya bilang, silahkan keluar. Kalau tidak, saya pukul kamu akan kesakitan. Tambah marah. Kemudian saya minta izin pada keluarganya. Boleh saya pukul? Ya. Boleh Pak Ustaz, silakan. Iya. Saya pukul 1 meleng. Buang langsung. Ini tanda orang kena jin itu matanya langsung begini. Naik ke atas. Dan langsung tidak terganggu. Wah, itu jadi gerakannya itu pas kaku. Bener kan? Jin kan kamu. Udah baik-baik aja. Saya tidak mau menyakitin kamu lagi dengan catatan kamu baik-baik keluar. Kasihan ini orang. Akhirnya karena tidak mau, saya siram pakai air saifi. Udah langsung belum.
panas, langsung kelenggar, selesai itu. Jadi intinya, ya, walaupun pakai jubah, ngaku ini, ngaku itu, bahkan ngaku Nabi sekalipun, kecuali Rasulullah SAW, jangan dipercaya. Kenapa? Satu orang yang tidak bisa ditiru oleh setan hanya Rasulullah SAW. Makanya Nabi mengatakan, man ro'ani faqad ro'ani, walam yatamatsalu syaitana bi. Yang melihat aku, maka dia benar-benar melihatku, dan setan tidak bisa menyerupai Nabi. Jadi kalau mimpi Nabi, dan kita tidak perlu tanya kalau ketemu mimpi Nabi aja tidak perlu tanya ini siapa. Kalau masih belum tahu berarti bukan Nabi. Jadi ini tandanya juga ya. Jadi kalau Anda dia dapat rezeki suatu saat, ketika Anda melihat Rasulullah SAW, Anda langsung kenal. Tidak usah tanya apakah sampean Rasulullah. Tidak usah. Itu. Kalau yang lain memperkenalkan diri. Tapi Rasulullah tidak perlu memperkenalkan diri. Dan mimpi Rasulullah itu hak. Makanya Nabi pun juga mengatakan, man ra'ani faqad ra'al haq. Yang melihatku dalam mimpi, maka benar-benar dia bermimpi yang benar, mimpinya benar. Itu, tidak usah tanya. Itu khusus mimpi Rasulullah SAW. Kalau bukan Rasulullah, jangan langsung percaya. Bisa-bisa itu adalah setan. Dan kebanyakan kayak gitu. Apalagi lagi pening, lagi punya utang, kemudian ada tawaran. Kan ada sekarang ini juga gentayangan kan. Ya, jadi pakai ini judi angka itu apa nih? Toker ya. Ada lagi toker online kan juga ini masuk juga ke saya ngawarin judi online itu. Hati-hati. Dulu ya banyak orang yang gila dengan seperti itu. Karena dulu ada ya orang yang kalau sudah kecanduan, ada ceritanya dulu. Ada ceritanya orang kecanduan toker. Zaman dulu itu namanya Porkas, zaman Pak Harto dulu Porkas. Ya. Yang menjadi juragan utamanya Sudomo, Menteri Sudomo dulu yang menjadi PK utamanya. Itu yang cerita ini ya saya Mukhlas. Jadi beliau cerita ada orang yang sudah tergila-gila dengan judi kayak gitu, hutangnya sudah banyak, kemudian akhirnya dia nyari-nyari. Yang dicari itu ya menurut dia orang wali yang dicari. Sampai akhirnya nyari ke sana kemari, dia dapat petunjuk itu di tengah hutan itu ada kayu yang keruak, bolong di situ. Udah kamu di situ, nanti kau akan ditemui sama penunggunya. Tuh. Akhirnya ya singkat cerita, dia datang ke hutan tersebut, tirakat ya istilahnya orangnya tirakat kan. Ya tirakat ya di situ ya macam-macam bacain macam-macam. Kalaupun baca Quran kalau tujuannya tidak benar, setan juga yang datang. Makanya di sinilah orang ibadah itu harus ada yang bimbing, kalau tidak nanti tidak karu-karuan. Wal hasil akhirnya setelah sekian hari dia bertemu yang toh dalam kondisi sadar, ada orang keluar dari keruakan kayu itu, orang yang gugur. Itu kemudian dikasih ini nomor ini kamu beli. Kemudian ya udah ada uang, sudah apa yang ada sekarang kamu jual. Tinggal sawah, ya udah jual sawahnya, dibeli karena sudah yakin, ditompokin semua. Nah, begitu pengumuman, tiap malam Kamis pengumumannya dulu seminggu sekali. Dah keluar, habis semua. Tapi orang kalau sudah tergila-gila dengan judi itu dah kapok, balik lagi, tirakat lagi. Kemudian ketemu lagi setelah sekian waktu, keluar lagi itu kakek yang gundul itu. Kemudian kakek itu bilang, gimana?
Ini kayak gimana ini, sudah habis uang sawah sudah dijual, uangnya sudah habis untuk nomor yang dikasih kakek. Ya memang belum waktunya keluar itu. Ya, nanti kamu akan dapat. Terus bagaimana? Ini nomor ini beli. Uangnya habis, ya sudah, tinggal apa? Dan harta kamu tinggal rumah kan? Ya udah, rumahnya dijual. Walhasil dijual sampai habis tidak dapat. Akhirnya dia jadi rumah tidak ada, sawah nggak ada, tinggal pakaian yang menempel di badan. Dengan putus asa balik lagi ke tengah hutan. Kemudian ketemu sampai setelah tirakat, ketemu lagi dengan si kakek. Nah, ini apa kata si kakek? Sama-sama. Aku gundul ada di sini karena seperti kamu juga. Cari teman. Berarti kamu sudah berhasil. Gimana kayak? Aku sampai gundul, aku ada di sini gara-gara gila dengan judi itu juga seperti dengan kamu kan. Ada temannya. Ya, ini intermezzonya gitu. Intinya para ikhwan rahimakumullah. Jadi melihat dapat petunjuk dari Allah melalui mimpi atau langsung melihat sejarah nyata. Kalau Rasulullah tidak bisa ditiru oleh setan. Adapun selain Rasulullah itu bisa ditiru. Itu bisa ditiru oleh setan. Oleh karena itu adapun ya, kalau mimpi Rasulullah itu namanya bisyarah. Itu pun dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika seorang dapat bisyarah, dapat pesan dari Rasulullah yang sudah wafat, apakah pesannya boleh diamalkan? Jika pesannya itu tidak berlawanan dengan syariat Islam, dengan hukum zahir, itu boleh diamalkan. Tapi kalau berlawanan dengan hukum syariat, tidak boleh diamalkan. Jadi walaupun mimpi Rasulullah, walaupun melihat yaqdah dengan Rasulullah, dapat pesan, misalnya kamu sekarang sudah berhasil dalam berthariqah, habis itu kamu tidak usah sholat, lah ini tidak boleh diikuti walaupun Rasulullah yang, tapi tidak akan pernah terjadi seperti itu. Jadi yang terjadi aneh-aneh itu rata-rata petunjuknya petunjuk dari setan yang ngaku-ngaku. Tapi perlu diingat, setan tidak pernah ngaku sebagai Rasulullah. Kenapa? Begitu dia nyebut nama Rasulullah, kebakar resikonya. Jadi tidak akan pernah menyampaikan, setan tidak pernah bisa menyampaikan atas nama Rasulullah. Terus kok ada setan ngaku Allah? Ada. Dan dibiarkan oleh Allah. Jadi khusus Rasulullah ini memang kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rasulullah adalah orang yang dapat perintah dari Allah untuk menyampaikan syariatnya dan menjaganya melalui orang-orang yang ditunjuk oleh Allah dari para aulia. Sehingga Rasulullah tidak bisa Allah yang memberikan sekadar rancangan, Rasulullah tidak bisa ditiru dalam bentuk rupanya, termasuk namanya aja. Dalam arti mengaku sebagai Rasulullah itu tidak bisa. Setan tidak bisa ngaku sebagai Rasulullah. Itu khusus Rasulullah SAW. Tapi anggaran dasar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, para aulia sepakat sebagai bentuk kehati-hatian, andaikan si A si B mimpi atau yaqdah dengan Rasulullah, kemudian dapat perintah yang berlawanan dengan hukum Allah, tidak boleh dilaksanakan. Tapi tidak akan pernah terjadi. Itu yang disampaikan. Oleh karena itu, ya bisyarah, ya pesan Nabi setelah wafat namanya bisyarah. Pesan Nabi ketika hidup namanya hadis. Ketika dapat bisyarah, dasarnya lahumul busra. Siapa yang dapat busra? Para aulia. Kenapa kok dapat busra? Karena sudah syarat-syarat kewaliannya memenuhi syarat.
la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu. Syarat iman ini panjang bahasanya. Jadi orang kalau sudah iman tidak akan pernah bohong. Kalau masih bohong belum iman. Jadi kalau kita masih bisa keluar kata bohong berarti belum sempurna iman kita. Kalau tiap hari bohong, jangan bilang beriman. Jadi makanya alladzina amanu, imannya sudah sempurna, wa kanu yattaqun, dan mereka senantiasa bertakwa. Apa? Bertakwa melaksanakan hukum Allah sebagaimana mestinya, dan pakai ngubah-ngubah, dan pakai nyari celah-celah. Jadi ini para aulia. Jadi kalau ada orang ngaku wali tapi tidak sholat, ya wali juga, walinya setan. Terus ada ini dan sebagainya. Kalau ada yang syad, ada yang aneh-aneh seperti itu, ini nanti pembahasannya lain. Tapi Islam dan tasawuf tidak pernah membenarkan orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Jadi paling mulianya manusia. Jadi karena juga ada orang mengatasnamakan tasawuf, mengatasnamakan thariqah. Kemudian katanya kalau yang masih sholat itu imannya kelas bantam, ya kelas ringan. Kalau sudah kelas berat sudah tidak perlu sholat. Ada lagi yang menggunakan ayat juga dalilnya. Itu. Apa yang dibuat dalil oleh orang-orang yang mengingkari kewajiban sholat? Di antaranya, ya Allah menyatakan dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Ini juga, dan saya mendengar sendiri dengan orang yang hampir ini, orang yang meninggalkan sholat atas nama tasawuf dan thariqah, itu namanya kafir. Apa namanya kafirnya? Kafir zindik. Saya ngomong langsung dengan orang yang sudah hampir kejerat, yang tadinya hormat banget sama saya, ketika itu merasa sudah punya guru yang hebat, ini dan sebagainya. Kemudian dengan ayat ini, kan ini mas, Allah menyatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kemudian mungkin juga Quran yang belum benar, wala dzikrullahi akbar, wala dzikrullahi akbar, tidak ada alifnya. Dan ingatlah, mengingat Allah itu perkara yang sangat besar. Artinya sholat setiap orang bisa, tapi hatinya ingat Allah dalam sholat, itu perkara yang sangat besar, tidak semua orang bisa. Kenapa kok yang disebut sholat dulu? Orang-orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah putus ingatannya kepada Allah. Mau ketika, apalagi dalam sholat, dalam kehidupan sehari-hari, ya, di hatinya termasuk denyut nadinya, bahkan darahnya yang mengalir, semuanya berzikir terus, ingat kepada Allah. Jadi di situ maksudnya wala dzikrullahi akbar. Di situ untuk mengingat Allah itu perkara yang sangat berat. Tidak semua orang mampu. Sholat bisa kita sholat, tapi coba berapa menit sholat kita? 10 menit? 5 menit. Dari 5 menit berapa detik yang ingat Allah? Kalau ingat, kadang-kadang tidak ingat sama sekali. Betul kan? Betul. Itu. Kenapa? Mengingat Allah itu perkara yang sangat berat.
Dan ini diselewengkan oleh orang-orang dan tidak ngerti dengan ayat Quran, tidak ngerti dengan bahasa Arab yang benar. Kemudian juga oleh orang-orang yang tahu tapi ingin merusak iman manusia. Maka waladzikrullahi akbar, kalau sudah zikir, hatinya sudah ingat kepada Allah, berarti itulah yang terbesar. Berarti sholat sudah tidak wajib lagi katanya. Nah, ini ada itu. Karena apa? Perintahnya aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk ingat Allah. Jadi sholat itu ingat Allah. Ya memang benar, tapi sholat itu ada formatnya, ada gerakannya, ada bacaannya itu. Dan ada contohnya. Siapa? Contohnya Rasulullah. Jadi kalau ada orang mengatakan sholat cukup iling, berarti dia sholatnya tidak niru sholat Rasulullah. Kalau tidak niru sholat Rasulullah, ditolak oleh Allah. Itu para ikhwan rahimakumullah. Jadi kembali lagi kepada topik. Jadi ada bisyarah, ada hadis. Para aulia dapat bisyaratul rabbani, mendapatkan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Bisyarah itu siapa yang menyampaikan? Apakah malaikat? Bukan. Kenapa? Urusan malaikat sudah dengan Nabi. Dalam urusan agama ini termasuk juga ada orang dalam thariqah mengatakan ketemu Rasulullah dan dapat pesan thariqah dari Rasulullah. Ada karena si A, si B dari Ikhwan Tijani setelah ketemu Rasulullah dapat pesan yang berlawanan dengan anggaran dasar thariqah Tijani. Langsung dari Rasulullah. Berarti bukan di thariqah Tijani, thariqahnya dia kalau sudah ketemu Nabi. Jadi Ikhwan Tijani setinggi apapun martabatnya dalam thariqah, hatta Khalifah Tijani sekalipun, bermimpi Rasulullah bukan untuk mendapatkan perubahan dari thariqah. Kenapa? Thariqah ini Rasulullah sudah memberikan kepada Sayyidi Syekh. Jadi otoritasnya Rasulullah kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Dari bacaannya, dari syarat-syaratnya, dari kewajibannya, dari larangannya, termasuk adabnya yang membatalkannya, ini sebuah ADART dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Jadi thariqah itu amanat dari Rasul. Agama amanat Allah dari kepada Rasulnya. Kalau kita ada si A si B katanya, ya ngakunya ketemu malaikat Jibril misalnya, apalagi sampai jadi istrinya malaikat Jibril kan ada. Jadi ngaku ini, ngaku dan sebagainya, mengatakan punya agama baru dan lain sebagainya, itu semua adalah apa? Bagian dari kebohongan. Karena agama ini sudah sempurna dan Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang ketemu malaikat Jibril dapat pesan agama secara khusus untuk mengubah Islam, tidak benar. Tidak ada. Termasuk juga dalam thariqah Tijani, Rasulullah telah mengamanatkan kepada Syekh Tijani. Kalau ada si A si B ikhwan kayak saya naudzubillah, ya, atau siapa saja mengaku yaqdah dengan Rasulullah, kemudian dapat pesan yang berlawanan dengan apa yang diberikan oleh Nabi kepada Syekh radhiyallahu anhu, itu tidak bisa dimasukkan dalam thariqah Tijani. Kalau mau dinamakan thariqah, ya thariqah dia. Jangan nyebut Syekh Tijani. Karena thariqah Tijani sudah sempurna kepada Syekh radhiyallahu anhu, dan itu prosesnya dalam rentan waktu sejak Syekh umur 46 tahun sampai dengan umur 80 tahun. Berapa tahun itu? 34.
Ya, 34 tahun proses Thariqah Tijani, dari wirid lazim, istighfar dan selawat. 4 tahun berikutnya baru la ilaha illallah. Kemudian sekitar 14 tahun berikutnya baru Syekh mendapatkan martabat al-qutbul maktub, mengamalkan. Jadi ngamalin dulu 14 tahun. Dengan amalan ini baru Syekh mendapatkan predikat al-qutbaniyatul uzma dan al-qutbul maktub. Itu. Kemudian yang tadinya hanya lazim pagi sore ditambah dengan wadifah. Setelah itu disempurnakan lagi dengan hailalah Jumat, yang mana keduanya tadinya bukan wirid wajib, tapi setelah itu dinyatakan wajib oleh Rasulullah kepada Syekh dan murid-muridnya. Kalau ada orang katanya ketemu Rasulullah dapat ini, dapat perubahan, berarti bukan thariqahnya Syekh Tijani. Kalau thariqah Tijani kita harus ngeplek apa yang didapat oleh Syekh Tijani dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pemahaman yang dijelaskan oleh para syurafa. Syekh Muhammad Al-Habib At-Tijani diantaranya, wanti-wanti dia, itulah thariqah Tijani seperti itu. Para ikhwan rahimakumullah, jadi busra, berita gembira. Dan berita gembira itu adalah, kalau kita bagaimana busronya? Ya apa saja dari Rasulullah SAW kita dapat busro dari Rasulullah. Ya minimal orang yang mimpi Rasulullah itu tanda-tanda kebaikan dan tanda-tanda keselamatan dunia akhirat. Ya, paling tidak ini kalau sudah mimpi itu tiketnya itu sudah ada tapi belum dicetak. Tapi kalau sudah yakin dengan Rasulullah itu sudah dicetak, boarding, sudah tinggal boarding. Iya. Jadi orang yang melihat Nabi dalam kondisi sadar, ya itu sama dengan melihat Nabi ketika Nabi masih hidup. Dan orang yang melihat Nabi dengan keimanan, maka orang itu dijamin masuk surga tanpa hisab. Dan Nabi menyatakan dalam hadisnya, tuba liman ro'ani wa amana. Jadi berbahagialah orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Karena banyak dulu di Mekah orang melihat Nabi tidak iman pada Nabi, tidak kebahagiaan dari tuba ini. Bahkan dapat siksa yang lebih kencang. Kenapa? Sudah melihat aslinya kok tidak mau. Tahu kalau benar kok tidak mau. Jadi siksanya lebih keras nanti. Makanya Nabi menyatakan tuba liman ro'ani wa aman. Dan Nabi pun menyatakan tuba liman ro'aman ro'ani. Berbahagialah orang yang melihat orang yang melihatku. Siapa? Sahabat. Kemudian Nabi pun juga mengatakan tuba liman ro'ani wa man ro'a man ro'ani wa man ro'a man ro'ani wa man ro'a man ro'ani, dan seterusnya. Dan ini diijazahkan oleh Nabi kepada para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Ya, berbahagialah orang yang dapat itu. Langsung juga Nabi mengatakan tuba liman sofahan. Beruntunglah orang yang berjabat tangan dengan wasofahan sofahan, atau yang orang yang menjabat tanganku. Dan seterusnya. Dan ini musafah ini dijazahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian banyak hal-hal yang sebenarnya itu adalah bagian dari rahmat Allah dan kasih sayangnya untuk kita. Jadi sudah jelas ya. Jadi kalau bisyarah itu bagian dari berita gembira
Bisyarat terbaik adalah melihat Rasulullah. Selain melihat Rasulullah tidak bisa dipercaya. Bahkan melihat ada orang katanya melihat Allah. Nah itu tidak bisa. Kenapa? Ya, yang bisa melihat Allah dapat izin, dan itu tidak selamanya ketika di dunia. Dalam peristiwa Mi'raj hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Nabi. Nabi-nabi yang lain dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, bahkan Nabi Musa yang ngotorkan di Quran, hanya dapat berbicara dengan Allah. Jadi kalau ada orang mengatasnamakan tasawuf, mengatasnamakan thariqah, katanya melihat Allah, itu batil. Itu. Jadi juga kalau kita ingin selamat, tidak usah kita nyari-nyari melihat Allah. Kenapa? Cukup melihat khalifatullah fil ard. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Di antara tafsir khalifah ini adalah Rasulullah sebagai khalifatullah fil ard. Khalifah tunggal, khalifah terbesarnya. Cukup melihat Nabi sama dengan melihat Allah, dalam arti ketika iman kepada Nabi otomatis harus iman dulu kepada Allah. Karena yang kafir-kafir ini iman kepada Allah tapi tidak iman kepada Nabi. Jadi banyak, semua agama, selama orang itu beragama apapun namanya, dia yakin adanya tuh Tuhan. Cuma konsep ketuhanannya yang beda-beda. Akan tetapi semua konsep ketuhanan ini, termasuk yang yakin dengan Allah Tunggal Esa tidak ada duanya, pun tidak bisa diterima oleh Allah tanpa Muhammadur Rasulullah. Jadi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah syarat utama diterimanya iman seseorang. Syarat diterimanya sholat seseorang. Syarat diterima zakat, puasa, dan haji, dan semua ibadah-ibadah setiap orang baru bisa diterima jika didasari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu rukun Islam yang pertama kan ringan aja, hanya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ini dua kalimat yang ringan diucapkan, tapi timbangannya di akhirat itu sangat besar, sangat berat. Itu. Bahkan ya Nabi menyatakan, lau anna la ilaha illallah fi kifatin, andaikan satu kalimat lafal la ilaha illallah dalam satu anak timbangan. Kemudian was samawati sab'i wa ma fihinna wal ardina wa ma fihinna fi kifatin ma la fihinna la ilaha illallah. Andaikan seluruh langit pertama sampai ke-7 dan yang ada di dalamnya, bumi dan semua yang ada di dalamnya diletakkan dalam satu anak timbangan la ilaha illallah, dalam satu timbangan yang lain masih lebih berat la ilaha illallah. Oleh karena itu orang yang tidak ngerti dikirain gampang mengucapkan la ilaha illallah, dikirain ringan, wah 1000 deh. Tapi ya kenapa kita kok ringan, kok 1000 enteng-enteng aja, pulang masih bisa makan, habis baca la ilaha illallah masih bisa makan, masih bisa ketawa-ketawa. Ya karena kita ini diberi hijab oleh Allah, tidak tahu dengan hakikat yang kita baca. Gitu. Andaikan itu dibuka hijabnya oleh Allah dan disadarkan kepada kita, kita akan lebih parah kondisinya dari malaikat. Bagaimana? Malaikat ketika sujud selamanya sujud, tidak akan bergerak sampai dapat perintah bergerak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Saking bagaimana malaikat ya dalam tajallinya kepada Allah, dan dia benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita digituin,
bangkrut, ada yang jual nasi apa? Duduk. Nasi uduk. Tidak akan pernah jadi nasi uduk. Cuma karena ini kita direksi hijab. Nah, ini bagian dari rahmat dari Allah SWT. Makanya kita tidak usah minta macam-macam. Jadi puncak ibadah itu tidak minta macam-macam kepada Allah. Jadi ibadahnya ahlul ma'rifah tidak minta apapun kepada Allah, hanya muji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kok dalam setiap ibadah masih sibuk dengan hajat, terutama hajat duniawi kita? Mesti kalau tidak disebut merasa ibadahnya belum plong hati kita kalau tidak nyebut hajat. Kan itu kan? Karena apa? Kita nganggap Tuhan itu tidak tahu dengan hajat kita. Iya mana? Kalau tidak disebutkan, jadi takut Tuhan tidak tahu. Coba ini, menurut saya ini bahaya banget ini. Coba, benar mana? Perasaan Anda ketika berdoa kalau tidak nyebut hajatnya, apa perasaannya? Takut tidak dikabulkan. Kita sibuk. Sebelum berdoa, sebelum ini hajatnya dikumpulin, semua disebut. Takut Tuhan tidak tahu. Masya Allah. Itu tandanya kita tidak makrifat kepada Allah. Kalau kita sudah makrifat kepada Allah, Allah Maha tahu, bukan hanya tahu, Maha tahu. Maha tahu itu tidak perlu diberi tahu. Maha kasih sayang. Berarti kasih sayang tidak perlu diminta. Maha berdermawan, Maha pemberi, tidak usah minta. Allah sudah ngasih. Anda tidak pernah minta hidup kok. Pernah kita daftar minta hidup? Tidak pernah dikasih. Coba dibilang, wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Coba hitung nikmat yang diberikan oleh Allah sepanjang hari. Coba udara. Ayo kalau beli berapa tabung itu? Satu tabung oksigen berapa itu? Ini aja udah kalau Anda beli tidak akan mampu. Baru oksigen, belum yang lain. Airnya, ininya dan semacam-macam sudah, dan kita tidak pernah minta oksigen. Baru satu poin, belum poin-poin yang lain yang sudah terdeteksi oleh ilmu. Termasuk juga yang belum diketahui oleh ahli ilmu. Jadi untuk modal kehidupan ini sudah para ahli ilmu sudah ini ngomong ini dan sebagainya. Ya kita banyak hal-hal yang aslinya ahli ilmu belum tahu. Oleh karena itu para ikhwan rahimakumullah, ya kita beribadah. Makanya Thariqah Tijaniyah ini sebagaimana dijelaskan man sya'uha al-haqiqatul Muhammadiyah. Jadi Thariqah Tijaniyah ini langkah awalnya, langkah pemulanya adalah masuk ke alam hakikat Muhammadiyah. Alam hakikat di mana para aulia saja tidak tahu. Kemudian seorang wali besar Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengatakan dalam perjalanan rohaninya, saya menempuh perjalanan rohani menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya aku berhenti di pinggiran hakikat
Muhammadiyah, di mana jika aku mencoba masuk satu langkah saja, niscaya aku akan terbakar laksana rambut yang dimasukkan dalam api. Ini wali kutub yang ngomong. Tapi bagi Ikhwan Tijani, alhamdulillah, ya itu yang penting syarat-syaratnya ini yang dibenerin semuanya. Nah, itu baru permulaannya bagi Ikhwan Thariqah Tijani. Baik para ikhwan rahimakumullah, inilah yang mungkin malam ini bisa saya sampaikan. Kemudian yang hadir, yang bisa ya baik dulu, nanti kita dalam diskusi. Barangkali ada pertanyaan. Monggo. Perbedaan secara apa lebih jelas bisyarah dengan isyarah itu. Ya. Bisyarah dengan isyarah. Oh, bisyarah dengan isyarah. Ya, isyarah ini isyarat. Kan ada bahasa lugas, ada bahasa isyarat. Isyarat, ya, menjadi isyarat tanda, bahasa tanda. Isyarat itu tanda-tanda. Kalau bisyarah berita gembira. Bukan tanda lagi, berita gembira. Kalau isyarat contohnya, ya saya ngelirik ke kanan, misalnya ada orang jalan ke saya, ya, mau karena saya barang syarif misalnya, ada ikhwan tidak ngerti caranya, langsung mau jabat tangan ke saya tolak dengan cara ngasih isyarat, itu bahasa isyarat. Jadi ada isyarat-isyarat robbani juga ada. Yang tahu yaitu orang-orang yang juga ngerti dengan robbani, alam robbani. Itu isyarat dengan bisyarah. Ada lagi pertanyaannya? Ya. Waalaikumsalam. Untuk orang-orang yang sudah yang datang dengan Nabi, apakah masih bisa terkontaminasi satu macam jenis penyakit hati? Gimana? Orang yang sudah diyakdoh dengan Nabi, apakah masih bisa terhinggapi penyakit hati walaupun satu jenis? Jadi lah itu juga, apakah orang yang sudah yakdoh dengan Nabi, apakah bisa dihinggapi oleh? Makanya kita di sini ya kita harus setiap saat. Kenapa kok sholat 5 waktu? Agar supaya kita tidak penyakit-penyakit itu biar tidak datang pada kita. Kenapa kita kok tetap zikir pagi sore, wadhifah berjamaah dan ailah? Ini untuk membersihkan itu semua. Dan selama kita belum sampai pada kematian, di Thariqah Tijani ada syarat adamul amnik min. Oleh karena itu ternyata sudah ada di PowerPoint yang mulai tadi juga. Jadi itu sebenarnya. Kemungkinan itu ada aja. Oleh karena itu hati-hati. Kemudian juga ya kalau tidak dapat perintah untuk menyampaikan, ya, hatta mimpi Nabi, apalagi yang tidak boleh diberitahukan ke orang. Kenapa? Itu bagian dari isyarah dari Allah. Anda sebagai orang-orang pilihan. Lalu orang-orang yang dipilih itu jangan, kalau tidak dapat perintah jangan ngasih tahu orang. Ketika Anda dapat rezeki uang, dibawa ke rumahnya satu pickup, uang ratusan ribu satu
satu box pickup. Kalau Anda kasih tahu ke tetangga, apa yang terjadi? Bisa digarong, ya kan? Demikian juga kita harus hati-hati dengan garong-garong rohani. Oleh karena itu, kalau kita dapat nikmat khususiyah dari Allah, itu harus disembunyikan serapat-rapatnya. Bukan langsung oh alhamdulillah tadi malam yang Allah dengan Rasulullah. Bahaya gitu. Dan tandanya tidak akan dapat lagi. Kenapa? Ya orang kayak gitu berarti tidak bisa menyimpan rahasia. Jadi orang-orang yang dapat kayak gitu tambah kurang ngomongnya. Jadi tambah, dan dia menghindar ya, disebut kebaikan-kebaikan dirinya. Jadi orang baik itu tidak senang disebut kebaikannya. Yang senang disebut kebaikannya orang yang pura-pura baik. Ya orang pura-pura baik kan biar kelihatan baik, makanya kebaikannya disebar kemana-mana. Orang baik itu tidak mau diketahui kebaikannya. Demikian juga ya dalam masalah kebaikan rohani. Ada lagi? Memang juga ada keterangan orang kalau sudah yaqdah itu tandanya ya sudah seperti yang saya tadi sudah distempel. Cuma biasanya ya yang orang-orang yang yaqdah selama ini tidak ada yang keluar-keluar. Itu. Di Indonesia itu banyak para masyayikh itu yang hebat-hebat itu banyak. Tapi tidak ada yang menceritakan kelebihan dirinya, tidak ada. Bahkan orang sufi pertama dari sahabat Nabi Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Kalau ada orang muji dia, bukan diberi uang, tapi langsung diambilin tanah, dikurap mukanya dengan artinya dia tidak mau kebaikannya diungkap. Kenapa? Itu bisa jadi penyakit hati. Oke, ada lagi pertanyaannya? Monggo, Mas Win. Ya, gitulah. Kita diperjelas antara wahyu dan hadis kursi. Iya. Jadi hadis kursi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau wahyu jali, ya, Quran ini sudah tidak bisa diganggu gugat. Lafalnya 100% itu, kemudian dan itu ada dalam Quran. Adapun hadis kursi wahyu juga dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bagian dari ayat Quran, tapi disampaikan 100% oleh Nabi sebagaimana mestinya. Cuma sebelumnya ya di situ Nabi menyatakan qala Allah taala. Tapi bukan fil Quran, tidak ada fil Quran. Qala Allah taala man ada li waliyan faqad adantu bil harb, itu hadis kursi. Barang siapa yang macam-macam menyakiti waliku, maka aku umumkan perang dengannya. Itu hadis kursi. Jadi kalimatnya utuh firman Allah, tapi tidak tercantum dalam Quran dan bukan bagian dari ayat Quran. Tapi itu firman Allah yang langsung kepada Nabi dan disampaikan oleh Nabi utuh. Ya, kalimatnya utuh, tidak ada perubahan. Adapun hadis yang biasa itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang materinya itu dari Allah, kalimatnya dari lisan Nabi. Redaksinya itu dari lisan Nabi. Dan Nabi tidak nyebut kalau Allah Ta'ala. Itu kalau hadis yang biasa Nabi tidak nyebut kalau Allah Ta'ala. Adapun hadis qudsi Nabi nyebut kalau Allah Ta'ala. Ada lagi?
Iya, pakai berarti itu perbedaannya ya, hadis qudsi dan hadis biasa ya. Iya, kalau hadis biasa Nabi langsung menyatakan. Misalnya man sanna sunnatan hasanatan fa'ajruhu wa ajru man amila bih. Barang siapa merintis kebaikan maka dia dapat pahala dan pahalanya orang yang mengamalkan juga kebaikan tersebut. Itu hadis Nabi yang menyatakan. Jadi redaksinya dari Nabi, tapi Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. In huwa wahyu yuha. Cuma kondisi diinstalnya pada diri Nabi ini, adapun yang hadis biasa ini diletakkan pada sirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga redaksinya ada redaksi dari lisan Nabi. Kalau ingkar dengan hadis qudsi apa termasuk kafir juga? Gimana? Mengingkari hadis Loh, hadis qudsi kan juga itu ada riwayat yang juga kan, artinya kan satu dia sahih dengan riwayat mutawatir. Ya kalau itu diingkari ya kafir. Walaupun dia itu Islam sholatnya rajin misalnya ya. Kenapa? Ya walaupun itu orang itu sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi ingkar sama hadis qudsi. Ya enggak bisa. Itu kan orang ibadah sholat, puasa, zakat, haji dan ibadah yang lain dasarnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Quran, Muhammadur Rasulullah hadis. Ada lagi? Ya. Ini ada titipan pertanyaan waktu itu udah lama, cuma saya lupa menanyakan terkait mimpi Rasulullah SAW. Allah. Jadi bagaimana dengan seseorang yang dia bermimpi tapi yang di dalam mimpi itu sosoknya kayak sosok orang yang dia kenal, tapi dia seperti merasa itu Rasulullah gitu. Yang kedua, ada orang yang merasa mimpi Rasulullah tapi gelap semua, nggak ada wujud apa-apa gitu. Itu Iya. titipan dari kawan. Baik. Bagaimana kalau mimpi Rasulullah? Kemudian kan Rasulullah itu orang yang ganteng. Umumnya orang yang mimpi Rasulullah itu cerita bahwa bahkan ruangannya itu sampai seminggu masih bau minyak wangi. Itu. Kok ada? Ya misalnya ada orang terjadi mimpi Rasulullah katanya, tapi kok yang kelihatan itu sesuatu yang menakutkan. Kan gitu kan? Apa benar mimpi? Iya benar. Apa Rasulullah ngasih tahu kalau dirinya kayak gitu? Satu. Yang kedua, mimpi Rasulullah, contohnya ada orang mimpi Rasulullah. Kok Rasulullah tampil compang-camping? Tampil sebagai orang yang kurus compang-camping, berarti dia yang harus memperbaiki dirinya. Kenapa? Ya itulah Rasulullah memperlihatkan aslinya kamu seperti ini. Kenapa? Selama belum sempurna ya makrifahnya kepada Rasulullah SAW, orang mimpi Rasulullah itu 1000 kali dalam sehari, maka tidak akan sama mimpinya. Ya 1000 kali mimpi tidak sama. Jadi baru kalau sudah sempurna, ya, basirohnya sudah sempurna, makrifahnya sudah sempurna kepada Rasulullah, baru dia akan bisa melihat Rasulullah yang sebenarnya yang tidak berubah lagi, tapi kelasnya siapa dulu. Ya, kalau kita ini tidak usah kaget. Ya. Misalnya pagi-pagi mimpi Rasulullah apa? Ya Rasulullah tampil sebagai si A, seorang ustadz. Saya mimpi Rasulullah, tapi kok yang tampak ustadz ini? Hati saya dalam mimpi itu, nah ini katanya Rasulullah. Bahkan dalam mimpinya itu sadar. Nah itu tandanya yang bersangkutan itu orang baik. Jadi si A ya, tampil baik ya, dengan pakaian baik, wajah yang baik, dan Anda melihat itu sebagai Rasulullah, berarti yang bersangkutan ini adalah orang
Tapi kalau Anda melihat, katanya melihat Rasulullah si A yang tampil tapi kondisinya tidak baik, itu juga bisa pemberitaan dari Nabi aslinya yang bersangkutan tidak baik. Misalnya si A, kok jangan Rasulullah, kok yang kelihatan si A, kok mukanya corang moret? Berarti yang bersangkutan tidak beres, dan juga bisa saja atau Anda yang kurang beres. Jelas? Seperti saya melihat pasalnya seperti Pak Yai, saya teringat mimpi sama Pak Yai. Yang kedua kalinya, wajah kita kelihatannya gimana? Gimana? Saya usulnya mimpi sama Pak Yai. Setelah itu yang kedua kalinya tuh langsung wajah kita kelihatan lagi, nampak. Itu bagaimana? Iya, itu bagian dari pengalaman rohani semua. Jadi bisa saja kita melihat diri kita seperti kita bercermin, karena ru'ya itu bagian dari cermin rohani. Bisa saja seperti itu. Tinggal melihat diri sendiri lagi baik atau tidak, ya kan gitu. Ada lagi, monggo. Pak Ujang. Baik, ya, moga-moga sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Moga-moga ini manfaat ya, dan kita diberi oleh Allah SWT sesuatu yang terbaik dalam hidup ini, dan hidup kita berakhir dalam kondisi yang baik, husnul khatimah. Amin. Bi syafaati Rasul wa barakati Sayyidina Al-Qutb Maktub Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.